Halo, Assalamualaikum. Aku kedatangan tamu lagi. Teman aku juga. Oke, boleh perkenalan diri dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Azwar Iranda. Ya, dia orangnya gak kaku memang. Biasa dipanggil Azwar sih Ya, ya. saya biasa dipanggil Azwar ya. Oke, udah kenalkan sama aku Alida. Oke, jadi kali ini aku mau nanya tips sama Azwar yang kok pacaran atau komitmen dengan yang jauh di sana, dekat di hati tapi. Kalau pacaran itu enggak sih ya, tapi lebih ke kategorikan teman dekat. Iya juga, cuman Ada ya, komitmennya gitu. ya, Nah, gitu. Jadi tuh kayak sebenarnya sih beda-beda tipis saya sama pacaran. Kalau pacaran ada status, kalau kalian nggak ada kan gitu. Nah, dan kau udah berapa lama menjalin hubungan yang jarak jauh ini? kalau aku ya, saya. Hah? Kalau menjalin hubungan itu seperti diibaratkan kayak persahabatan lah. Persahabatan. Kenapa harus seperti persahabatan? Padahal kan maksudnya kan ini dua insan yang saling menyukai pasti kan kayak untuk jadi sahabat tuh ya berat sih, maksudnya gimana sih? Kayak gimana ya? Susah aja gitu. Ya, jadi kan kalau diibaratkan lagi, memang sekarang kan kita banyak jumpa ya, contohnya orang-orang pacaran. Iya, betul. Mereka apabila mereka terjerumus satu masalah perdebatan lah misalnya, salah satu masalahnya kan pasti ada berantem, terus apalah hal segala macam lah. Nah, kan otomatis itu berdampak pada pasti memutuskan suatu hubungan. Iya, benar. Nah, jadi kan itu merupakan bukan jalan jalan apa ya? Maksud jalan penyelesaian. Betul. Nah, jadi kalau kita komitmen atau kita seperti persahabatan lah, walaupun kita ada masalah ya bisa kita selesaikan secara baik-baik gitu kan. Nah, nah seperti itulah perbedaannya kalau kenapa apa komitmen. Komitmen itu ya memang seperti kita pacaran, tapi kita lebih ke menjaga kayak apa ya? Menjaga janji yang udah kita Ya, buat ya. nggak janji juga sih, kayak Kan komit. menjaga perasaan satu sama lain gitu. Iya, kan. Jadi tuh kalau kan pacaran juga nggak ada komitmen, itu kayak percuma aja bener kan, Wan? Iya, bener. Di komitmen tuh dibuat kayak janji-janji gitu lah, misalnya Iya. kalau misalnya kalian menduain aku, selingkuhin aku. Nah, jadi jalan kita tuh kita harus putus ya, karena kalau udah selingkuh nggak ada jalan lain lagi kan. Nah, bener. Kalau misalnya kalau pacaran ya menurut aku ya, Hmm? kalau pacaran itu ibaratnya kayak kita hanya sekedar pengen tahu aja. Dan pada hubungan aslinya itu ya seperti komitmen, seperti orang menikah. Setelah menikah kan mereka berkomitmen Iya, untuk menjaga betul. rumah tangga mereka. Nah, seperti itulah yang kita lakukan. Walaupun memang kita nggak tahu jodoh kita apakah dia atau bukan, tapi kita menjalani. Setidaknya kita bisa mempelajari dari masa remaja sekarang ya. Bener iya. Jadi kita mengambil nilai-nilai positifnya. Apalagi kalau LDR kan. Iya. Nah, LDR itu ya tantangan banget bagi anak-anak muda. Tapi di balik tantangan itu, kita mendapatkan sisi-sisi positifnya, terutama menjadi support system. Oke. Aduh. Kan kalau dekat pun udah pasti ya menjadi support system kita dekat ya secara jauh, walaupun entah kita kerja ataupun menempuh pendidikan lah. Itu kan bisa saling semangat menyemangati. Iya, benar. Nah, dan kemudian apabila sudah jumpa kan otomatis ada rindu yang terbendung lama Iya, gitu. benar. Jadi Nah, kayak tersalur kok. iya. Ibarat kita nabung rindu lah sama dia. Oke. Terus kalau misalnya nih kayak kan ada orang yang nggak bisa LDR nih kan, itu mungkin gimana ya biar dia semangat. Misalnya nih pasangan kita kan nggak selamanya di sisi kita terus kan. Kan ada satu momen bakal kayak aku mau kerja nih, aku mau kuliah jauh, kamu bisa nggak? Aku nggak bisa LDR gini. Mungkin ada tips biar kayak membangun kepercayaan mereka gitu. Nah, jadi kalau komitmen itu ya bukan ya kepercayaan itu memang penting, tapi Benar. juga rasa positif thinking itu juga harus ada. Oke. Pertama, kita nggak boleh misalnya pasangan kita, bukan pasangan lah, ya pasangan kita yang LDR itu, dia menceritakan keseharian dia di sana. Kita juga pertama biar itu berjalan dengan lama ya, berjalan lancar. Kita nggak boleh selalu mengabari, bukan selalu mengabari. Misalnya kita selalu ingin tahu dia di sana ngapain, dia gimana.
Yang penting yaitu tadi kepercayaan. Yang penting kita harus selalu positive thinking terhadap pasangan kita. Apapun yang dia katakan, selama itu masih jujur ya, masih jujur. Karena kan kejujuran itu sangat minim ya. Kalau benar. ya kan, kalau kejujuran itu sangat minim. Kalau misalnya seseorang menjalin suatu hubungan, karena pasti ada yang ditutupin juga rahasia gitu. Iya, betul. Nah, jadi ya itu tadi biar supaya hubungan jarak jauhnya aman, juga lancar, tetap selalu berkomunikasi. Yaitu tadi pertama silaturahmi, terus saling sapa menyapa, seperti berkomunikasi baik lah. Misalnya kita seperti bertemu orang baru, teman baru gitu kan otomatis kita pengen tahu dia seperti apa gitu, berbagi cerita lah. Nah, berbagi cerita ibaratnya kayak teman curhat gitu, walaupun kita kan nggak di posisi dalam satu daerah gitu. Iya, betul. Nah, apalagi namanya, kau udah berapa lama sama yang jauh di sana tadi? Aku udah nanya ya tadi ya? Belum Belum? Ya udah, boleh dijawab. ya, kalau saya ya dulu dari SMA kelas 2. Ya SMA kelas itu berarti udah berapa tahun tuh? Sekarang udah 2021, dari 2018. 19, 20, 21, 3 tahun? Ya, hampir 3 tahun, mau jalan 4 tahun. Subhanallah sekali. Itu apa namanya? Mungkin 3 tahun itu kan nggak berjalan dengan mulus banget kan? Mungkin ada beberapa apa aja sih uji coba dan cobaan-cobaan yang Nah, seperti itu tadi yang saya sampaikan. Apabila kita terlalu enggak, aku nanya cobaan apa aja yang datang gitu. Kayak pas lagi, nih misalnya kita lagi nge-PP aja nih. Cobaannya tuh apa aja? Kayak misalnya dianya jarang chat kok atau gimana? Atau mungkin dia ada teman-teman cowok yang bikin kok kayaknya nggak bisa lagi deh kita buat sama-sama lagi. Mungkin ada yang gitu. Maksudnya Ya. masalah-masalahnya tuh apa aja gitu. Jadi ya mungkin juga merupakan masalah privasi ya, tapi ya yang kita alami itu kalau misalkan memang dalam hubungan yang lama itu mustahil nggak ada Iya, permasalahan ya, konflik. Nah, di balik konflik itu saya alamin ya. Yang saya alamin itu ya awalnya karena kayak cemburuan lah. Cemburuan. Ya, tapi kita mau cemburu juga kita nggak bisa karena macam mana ya, kita itu bukan dua insan yang saling terikat karena Bener. Mas, iya kan? My mother told me like that. Nah. Iya, bener banget. Mama Karena- aku tuh bilang kayak gitu juga. karena kita berpasangan, kita berpacaran juga komitmen kita belum terikat. Betul, Nah, kita belum ada janji Nah, suci gitu kan. iya. Iya benar. jadi kita harus melakukan apa? Jadi ya kita nggak bisa, kita mau nyalain dia juga nggak bisa karena itu hak dia gitu. Nah, jadi kita sebagai pasangan ya kita harus menerima konsekuensi yang ada. Apalagi terutama LDR ya, kita nggak tahu dia ngapain ya kan. Benar, iya. Nah, itulah kenapa kita harus selalu berpositif thinking. Nah, apabila salah satu kita yang mengingkar atau berkhianat ya, itu terserah. Jadi, walaupun kita kan dalam arti besar kan komitmen seperti teman hidup gitu. Bukan teman hidup sih, kayak sahabat, serasa apalah gitu. Iya, Nah, pokoknya dia udah buat janji. iya. Jadi walaupun kita memang berat ya sebagai Iya. pasangan yang jauh kan. Betul. Gak bisa ngapa-ngapain. Iya, mau ngapa-ngapain juga nggak bisa gitu kan. Jadi kita harus menerima pasrah gitu. Memang sedih sebenarnya. Cowok juga sama seperti cewek, apabila hatinya terluka ya pasti sedih ya kan. Iya. Nah, lebih sakit ya daripada kita dipukul gitu ya. Nah, itu tadi. Ya kita cuma bisa pasrah lah gitu. Sama keadaan yang kita butuhkan ya cuma doa. Doa saja sih. Oke, apa namanya? Mungkin cewek kau juga pernah nggak kayak apa ya namanya ya? Ngeluh gitu masalah LDR ini. Terus kau bakal gimana cara nenanginnya dia gitu? Ya kalau ngeluh ya pasti ada ya kan. Terus Jadi kau nenanginnya gimana? Biar Ya. dia kayak ya sabar gitu atau gimana gitu? Atau dia sama sekali nggak pernah ngeluh? ya kalau ngeluh dia nggak pernah sih selama itu nggak pernah ngeluh karena kami juga seperti macam mana ya, kami mempunyai tujuan bersama gitu. Dia ingin mencapai cita-citanya juga, saya juga begitu. Nah, jadi kami yaitu
kami nggak terfokus sama satu hubungan ini. Ibaratnya kami bersahabat. Iya, Kemudian apabila seperti kata-kata pepatah lah ya, kalau jodoh nggak bakalan kemana gitu kan. Nah, jadi ya kami pada pendirian di mana target kami atau capaian kami itu harus membanggakan kedua orang tua. Itu sih. Setelah orang tua bangga, barulah ke jenjang yang ke tingkatan lebih atas. Oke, jadi mungkin itu yang dialamin sama Azwar ya kan. Nah, jadi LDR itu susah dan berat banget. Ya. Jadi ya kalau misalnya kalian emang mau di hubungan dia di dalam zona itu ya itu terserah kalian lagi. Kalau kalian kuat ya alhamdulillah, kalau enggak ya sudah gitu kan. Nah, mungkin kalau dari sisi agamanya kali enaknya LDR-nya apa gitu? Dari sisi agamanya. Sisi realistisnya ya, Nah, si agama. sisi agamanya. Ya, gimana ya? Mungkin kayak gini nggak sih, lebih terjaga aja gitu kan, kita kan nggak ketemu secara langsung iya kan. betul. Tapi juga kan kalau misalnya kan karena gitu kan kita bisa biasa nelpon, Iya. video call. Nah, Nah, itu sebenarnya udah salah sih. ya udah salah sih karena Cuman kalau LDR ya gitu, misalnya kita nggak bersentuhan gitu, Iya, paham nggak? iya, itu kita menjaga dia gitu kan. nah, Nah, iya bener gitu. sih. Iya itu. Jadi ya LDR itu berat. Dia juga memiliki nilai-nilai juga sih sebenarnya, nggak seperti orang pacaran yang setiap hari bergandengan ya kan, yang belum muhrimnya. Nah, jadi Iya. iya, jadi kalau LDR itu enaknya kalau tentang segi agama sih menurut aku Iya, ya. lebih Kayak- terjaga, Nah, lebih lebih terjaga, terjaga. kita ngejaga dia gitu ya kan. Oke, mungkin makasih untuk infonya, untuk pengalamannya, untuk ceritanya kali ini ya War ya. Jadi LDR itu berat. Mungkin ada tips and trick lagi atau quotes of the day kali biar semuanya kuat nih yang LDR kayak tersemangati gitu loh. Quotes of the day, Hmm. mungkin apa ya? Kata-kata hari ini ya tiga ya. Syukuri, tekuni, jalani, eksekusi. Oke, itu guys. Jadi quotes of the day-nya itu. Ya, jadi kalau jalani itu kita menjalani apapun yang ada terjadi di depan kita. Betul. Pokoknya keseharian, terus demi menata masa depan ya kita jalani. Terus kita syukuri apapun terjadi pada kita gitu. Benar. Ibaratkan apapun ujian yang kita terima, syukuri saja. Mungkin itu menjadi apa ya, bibit atau buah yang akan kita panen nanti di masa yang akan datang. Terus syukuri udah eksekusi. Jadi setelah kita mencapai suatu yang target ingin kita capai, jadi kita harus mengeksekusinya untuk Yang burung-burung gitu ya. bukan maksudnya dari pengalaman yang kita dapatin, terus yang kita hadapi, ya kita harus mengeksekusi dari pengalaman itu untuk menjadi Lebih baik suksesnya, lagi, jadi suksesnya, sukses. oke, jadi lebih sukses lah gitu. Oke, jadi gitu. Ya, build trust itu susah. Jadi, walaupun kalian emang LDR, ya kan harus percaya sama pasangan kalian. Kalau misalnya nggak ada kepercayaan sama sekali, nggak bisa LDR. Karena ya prinsip LDR dari awal tuh saling percaya. Mau dia bohong atau gimana pun tetap harus percaya gitu. Ya positive thinking aja. Kalau netting terus nggak jalan tuh hubungan, terus bakal putus di tengah jalan gitu kan. Nah gitu. Oke, makasih ya War atas informasinya tentang LDR. Mungkin teman-teman yang yang LDR juga mungkin bakal tersemangati. Terus juga ya mungkin masih ragu untuk LDR, bakal kayaknya gue bisa deh abis ini. Kayaknya aku bisa gitu abis ini. Karena setelah mendengar masukan-masukan dari kok. Oke, makasih ya War, makasih banyak. Terima kasih. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.